Dikisahkan, pada suatu ketika, Raja James I dari Inggris pernah mengirimkan surat kepada Sultan Iskandar Muda pada pertengahan abad ke-17. Surat tersebut berisi permohonan kepada Sultan agar orang-orang Inggris diizinkan berdagang di sejumlah lokasi yang termasuk wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Dalam surat jawaban yang ditulis pada tahun 1024 Hijriah atau bertepatan dengan 1615 Masehi itu, permintaan Raja James I ditolak. Sultan Iskandar Muda paham betul dalih dagang hanyalah kedok Inggris untuk menguasai sumber daya Aceh. Portugis dan Belanda pernah mencobanya, namun usaha itu pernah gagal. Di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda sejak tahun 1607, Aceh sangat dikdaya sebagai suatu imperium yang makmur, kuat, dan memiliki wilayah yang sangat luas. Tak pernah ada bangsa asing yang benar-benar berhasil menguasai bumi Sadami Mekah selama Iskandar Muda berkuasa. Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Sepak terjang perkasa alam. Aceh pada awal abad ke-17 Masehi dilanda konflik. Selain ancaman dari Portugis, situasi kerajaan juga sedang goncang. Pemimpin Aceh Darussalam kala itu, Sultan Alauddin Raya Shah, dikudeta anaknya sendiri pada tahun 1604 Masehi yang kemudian menduduki tahta dengan gelar Sultan Ali Raya Shah. Penguasa baru ini bertabiat buruk dan membuat Aceh semakin terpuruk. Djoko Soerdjo dalam buku Agama dan Perubahan Sosial halaman 63 terbitan tahun 2001 menyebutkan bahwa kepemimpinan Sultan Ali Raya Shah merupakan periode yang penuh dengan kekacauan internal. Dalam situasi ini, muncullah sosok anak muda bernama Perkasa Alam. Pemuda yang masih berstatus pangeran ini menunjukkan rasa tidak puas terhadap Sultan Ali Raya Shah. Perkasa Alam pun melancarkan perlawanan. Namun Perkasa Alam ditangkap dan dipenjara. Dari dalam jurisdiksi, ia memberikan penawaran kepada Sultan Ali Raya Shah yang saat itu memang sedang risau karena tekanan Portugis. Perkasa Alam menawarkan jika dibebaskan dan diberi perlengkapan senjata serta sedikit pasukan, ia berjanji dapat mengusir Portugis dari tanah Rencong. Sultan Ali Raya Shah yang sudah kewalahan menghadapi Portugis menerima tawaran tersebut. Slamet Murjana dalam bukunya yang berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa terbitan tahun 2005 halaman 280 memaparkan Perkasa Alam mengerahkan anak-anak muda Aceh untuk melawan Portugis. Hasilnya, orang-orang semenanjung Liberia itu dapat diusir dari bumi Sadami Mekah pada tahun 1606. Kemenangan atas Portugis ini juga membuat nyali Belanda dan Inggris ciut. Tak lama setelah itu, Sultan Ali Raya Shah pun mangkat. Perkasa Alam muncul sebagai kandidat terkuat sebagai penggantinya. Selain dikenal cakap dan pemberani, serta didukung tokoh-tokoh adat berpengaruh, ia juga masih keturunan dari Sultan Alauddin Arkahal, penguasa Kesultanan Aceh era tahun 1537 hingga 1571 Masehi. Maka pada tahun 1607 itu, Perkasa Alam dinobatkan sebagai pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam yang baru. Setelah bertahta, Perkasa Alam dikenal dengan nama Sultan Iskandar Muda. Kejayaan Iskandar Muda. Untuk melindungi tanah Rencong dari ancaman bangsa asing, serta dalam upaya menjadikan Aceh Darussalam menjadi kesultanan yang lebih besar, Sultan Iskandar Muda langsung mencanangkan beberapa misi penting. Dikutip dari buku Aceh Sepanjang Abad, terbitan 1981 karya Muhammad Said, dalam halaman 285,
Kesultanan Aceh merangkul negeri-negeri dan semua pelabuhan di sekitar Selat Malaka agar tidak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa asing. Selain itu, Sultan Iskandar Muda juga menerapkan kebijakan ketat di sektor ekonomi dan perdagangan, menaikkan harga pasaran hasil bumi, membangun bandar dagang utama di Aceh, serta memperketat pengawasan terhadap pergerakan orang-orang asing. Wilayah kesultanan pun bertambah luas. Menurut Bambang Budi Utomo dan kawan-kawan dalam buku Treasures of Sumatra terbitan tahun 2009 halaman 61 menyebutkan sebagian besar Sumatera berhasil ditaklukkan. Negeri-negeri di sekitar Semenanjung Malaya termasuk Johor, Malaka, Pahang, Kedah, Perak hingga Patani atau Thailand bagian selatan juga tunduk. Militer Aceh Darussalam kala itu sangat kuat. Angkatan lautnya dilengkapi kapal-kapal tempur beserta meriam. Angkatan daratnya juga luar biasa, terdiri dari puluhan ribu prajurit, pasukan berkuda hingga pasukan gajah. Anthony Reid dalam Menuju Sejarah Sumatera Antara Indonesia dan Dunia terbitan tahun 2011 pada halaman 112 mengungkapkan gajah perak yang dimiliki Sultan Iskandar Muda tidak kurang dari 900 ekor. Gajah dianggap bagian amat penting dalam pasukan Aceh, juga merupakan lambang kedudukan tinggi. Aceh yang semakin perkasa di bawah kendali Sultan Iskandar Muda membuat bangsa-bangsa asing berpikir ulang jika ingin menyerang. Portugis telah kalah meskipun sempat terlibat beberapa pertempuran lagi. Sedangkan Belanda terpaksa mengalihkan sasarannya ke wilayah lain di Nusantara selain Aceh, yakni Jawa dan Maluku. Inggris juga merasakan kecemasan yang sama. Meskipun kerajaan Inggris sempat berhubungan baik dengan Kesultanan Aceh di masa lalu, jika ingin lebih dari sekadar berdagang tentunya sangat sulit selama Sultan Iskandar Muda masih berkuasa. Kongsi dagang Inggris terpaksa bertahan di luar Aceh. Sultan wafat, Aceh melemah. Meskipun bersikap keras terhadap bangsa-bangsa asing, Sultan Iskandar Muda juga menjalin relasi yang cukup baik dengan sejumlah kerajaan besar di Eropa, termasuk Inggris, Belanda, Perancis, hingga Turki Utsmani. Dengan kerajaan Inggris misalnya, Kesultanan Aceh kerap bertukar hadiah. Raja James I yang berkuasa pada tahun 1603 hingga 1625 Masehi pernah mengirimkan sebuah meriam untuk dipersembahkan kepada Sultan Iskandar Muda. Hadiah serupa juga pernah diberikan Sultan Ahmed I yang berkuasa pada 1603 hingga 1617 dari Turki. Sultan Iskandar Muda juga menerima utusan Raja Perancis yang membawakan hadiah berupa cermin yang sangat indah. Sayangnya, tulis Hari Kawilarang dalam Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki terbitan 2008 dalam halaman 22 menyatakan cermin tersebut pecah dalam perjalanan. Kendati begitu, Sultan tetap gembira menerima serpihan kaca cermin yang berharga amat mahal itu. Di sisi lain, Sultan Iskandar Muda beberapa kali mengirimkan utusan ke Eropa dan masuk ke kerajaan Belanda yang dipimpin oleh Tuanku Abdul Hamid. Selain itu, perwakilan Kesultanan Aceh Darussalam juga pernah berkunjung ke Konstantinopel untuk menghadap Sultan Turki Utsmaniyah. Untuk urusan bilateral dan relasi persahabatan antar kerajaan yang menguntungkan kedua belah pihak, Sultan Iskandar Muda memang sangat terbuka. Namun, jika sudah tercium gelagat yang tidak baik, sang Sultan tidak segan-segan bertindak tegas. Menjelang berakhirnya dekade ketiga abad ke-17, Kesultanan Aceh Darussalam terlibat konflik dengan Portugis lagi. Portugis rupanya masih menyimpan dendam atas kekalahan mereka sebelumnya. Pada tahun 1629, Sultan Iskandar Muda mengerahkan pasukan berkekuatan 236 kapal perang dengan 20.000 prajurit. Terjadilah pertempuran sengit di perairan Malaka. Portugis kali ini semakin kuat karena dibantu pasukan gabungan yang didatangkan dari kawasan timur Nusantara. Selain itu, taktik pecah belah
juga sukses diterapkan. Orang-orang Portugis berhasil menghasut beberapa kerajaan Melayu yang sebelumnya ditaklukkan oleh Aceh agar membelot. Dalam buku Aceh Tanah Rencung 2008 terbitan pemerintah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam halaman 131 disebutkan, Kesultanan Pahang, Johor hingga Patani bersedia bekerja sama dengan Portugis. Kesultanan Aceh memang tidak pernah benar-benar kalah, namun kesehatan Sultan Iskandar Muda justru memburuk pada masa-masa genting itu. Sultan terbesar dalam riwayat sejarah kerajaan di Aceh ini akhirnya mangkat pada tahun 27 Desember 1636 dalam usia yang masih terbilang muda, yakni 43 tahun. Setelah itu Kesultanan Aceh Darussalam memang masih mampu bertahan hingga berabad-abad kemudian. Namun tidak ada pemimpin berikutnya yang sanggup membawa kerajaan ini kembali dikdaya seperti pada era Sultan Iskandar Muda. Demikianlah liputan Bahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.